Halo semua, perkenalkan nama saya Yusa Miraf Jaswari. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi peluncuran Kamus EYD edisi kelima. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa atau yang dikenal dengan Badan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada tanggal 16 Agustus 2022 telah meluncurkan Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Edisi kelima sebagai penyempurnaan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI yang sebelumnya. Terdapat perubahan dalam edisi kelima ini adalah penambahan beberapa kaidah baru, dan selain itu terdapat juga perubahan redaksi, contoh, dan tata cara penyajian. Perubahan ini merupakan salah satu akibat dari perkembangan bahasa Indonesia yang sangat pesat sebagai dampak kemajuan ilmu pengetahuan teknologi, dan seni penggunaannya pun semakin luas, pemakaiannya baik secara lisan maupun tulis. Jadi, apa saja edisi kelima? Mari kita simak. Yang pertama, perubahan monoftong. Penambahan edisi kelima terdapat penambahan kaidah baru, yaitu penambahan gabungan huruf vokal yang disebut monoftong. Monoftong itu sendiri adalah dua huruf vokal yang diucapkan menjadi lambangkan dengan gabungan huruf vokal yang dilafalkan dengan bunyi. Contohnya pada kata urih atau bermakna alang-alang, dan seudati yang berarti seni tradisional rakyat Aceh berupa tari dan nyanyian yang dilakukan oleh 9-10 orang pemuda dengan memukulkan telapak tangan di dada. Yang kedua, bentuk terkait maha. Semula aturan penulisan kata terkait maha dapat dipisah dan digabungkan bergantung pada syarat dan ketentuannya. Sementara pada EYD edisi kelima, bentuk terikat maha kata dasar atau kata yang mengacu pada nama atau Tuhan ditulis terpisah. Contohnya, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih, dan lain-lain. Yang ketiga, perubahan redaksi baru mengenai reaksi dipakai pada pembangunan tanda baca titik. Pada aturan sebelumnya, redaksi yang digunakan adalah titik dipakai pada kalimat pernyataan kelima. Redaksi tersebut diubah menjadi titik digunakan pada akhir. Yang keempat, ada pemindahan kaidah yang berarti tentang penulisan terapan berupa imbuhan dipindah ke pedoman umum. Pembentukan istilah atau PUEBI, misalnya dalam akhiran kata Aish dalam bahasa Inggris atau ish dalam bahasa Belanda, terserap dalam imbuhan kata ik dalam bahasa Indonesia. Contohnya, elektronik menjadi elektronik, dan balistik berubah menjadi balistik. Yang kelima, penghapusan tata cara penulisan rujukan dan kutipan berfokus pada masalah ejaan. Hal teknis lainnya seperti tata cara penulisan rujukan kutipan akan disusun dalam pedoman teknik sendiri sebelumnya. Kaidah tanda titik dalam daftar pustaka di antara nama penulis tahun, judul tulisan, dan tempat terbit yang diatur dalam PUEBI. Namun, kini aturan dihapus, sehingga tidak ada lagi aturan dalam EYD. Yang keenam, perubahan contoh. Terdapat penambahan dan perubahan contoh pada kaidah penulisan unsur serapan CH dan SY. Sebelumnya, yang digunakan adalah eselon dan mesin, tetapi pada edisi kelima yang digunakan adalah etase, brosur, dan eselon. Perubahan yang terakhir yaitu perubahan tata cara penyajian isi. Misalnya, pada bab keempat dilakukan pemerincian bahasa menjadi dua, yaitu penulisan serapan umum dan penulisan serapan khusus. Nomor pada setiap kaidah dalam bab 4 ini agar memudahkan perujukan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Dadah.